buka 30 menit ke depan untuk materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Darmayaso. Di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan, dokter. Dari Bu Suwati Prihartini, kemudian Ibu Kencana, dan Sentania. Yang Ibu Suwati menanyakan tentang tanda kehamilan ektopik dan keberlangsungannya. Yang kedua dari Bu Kencana masih terkait topik hamil ektopik, apakah selanjutnya akan susah hamil, tapi ternyata menemukan ada setelah hamil ektopik 2 kali itu bisa hamil juga ternyata. Mohon penjelasannya, itu terkait dengan kehamilan ektopik, dokter. Kemudian yang ketiga itu dari Sentania. Mohon maaf, selamat siang, dokter. Ya. Oke, saya pikir hilang lagi, dokter. Mohon maaf. Sentania itu bertanya peran bidan dalam pencegahan preeklamsi seperti apa. Kemudian mengingat tingginya risiko abortus, terutama umur kehamilan kurang dari 20 minggu, apakah hubungan seksual aman dilaksanakan? Itu pertanyaannya, dokter. Sementara itu yang terkumpul, mohon masukannya dulu. Mungkin nanti kalau ada lagi, masih ada waktu, kita diskusikan lagi, dokter. Silakan, dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya komentari yang pertama dulu ya, tentang kehamilan ektopik atau ectopic pregnancy 2 kali kok bisa hamil lagi setelah itu. Bisa jadi tergantung kehamilan ektopik yang sebelumnya. Kalau misalnya tubal abortion terjadi di awal, ternyata perdarahan tidak banyak, maka tidak perlu diapa-apain tubanya. Maka dia bisa hamil lagi nanti, walaupun dia punya risiko untuk kehamilan ektopik lagi gitu. Tetapi jika kehamilan ektopik yang pertama dan yang kedua itu dilakukan salpingektomi, jadi dua-duanya sudah dilakukan salpingektomi, maka kemungkinan hamil berikutnya kecil, bahkan tidak mungkin, kecuali kehamilan kornual, ya, kehamilan kornual. Jadi artinya pada saat salpingektomi kedua kali sebelumnya tidak adekuat, dia tidak sampai ke pangkal, maka kehamilan berikutnya dari kehamilan kornual. Itu pun tidak susah kita terima. Kenapa? Dari mana dia dapat sperm? Ya, karena tadi harus ada jembatan yang mempertemukan sel sperm dengan oosit. Itu ya saya komentari itu. Nah, kalau terjadi kehamilan, barangkali KET sebelumnya tidak dilakukan salpingektomi. Yang kedua tentang pencegahan preeklampsia. Ya, ini teori optisis ya. Jadi saya kebetulan nih untuk di S3-nya nih akan mengambil di situ. Nah, ketika tadi kita masuk dari ilmu yang tadi ya, di awal terjadi aposisi, kemudian terjadi adesi dan invasi. Invasi yang dilakukan oleh trofoblast. Trofoblast kemudian akan memodifikasi dirinya menjadi 2. Sitotrofoblast dan sinciotrofoblast. Sitotrofoblast akan banyak menginvasi ke vaskuler yang menyiapkan pembuluh darah yang bagus untuk neovaskularisasi ya. Dan sinciotrofoblast akan banyak berpengaruh pada endometrium, akan membentuk nanti lakuna-lakuna di situ ya. Nah, kita akan bicara tentang yang pertama sitotrofoblast itu. Ada 2 hal kayak telur sama ayam gitu. Yang mana duluan ya? Ayam dulu apa telur? Mana mungkin ada telur kalau tidak ada ayamnya gitu. Mana mungkin ada ayam kalau tidak bertelur dari sebelumnya gitu. Jadi susah sekali menjawabnya. Di sini juga begitu. Dalam satu sisi ada hipoksia yang harus terjadi untuk memungkinkan invasi vaskuler itu terjadi dengan baik oleh sitotrofoblast itu. Tetapi pada fase-fase tertentu, kalau dia terlalu hipoksia, dia akan mengganggu justru invasi trofoblast itu. Maka remodeling arteri spiralis yang terjadi di situ bisa terganggu di situ. Maka nanti terganggulah fungsi-fungsi yang lain, misalnya vascular endothelial growth factor begitu ya. Kemudian placental growth factor begitu ya. Kemudian juga protein-protein yang lain terganggu gitu. Yang mana gitu. Nah, sekarang bagaimana melakukan pencegahan? Sebetulnya banyak orang bertanya, apa sih yang menyebabkan preeklampsia? Kalau dulu kita tidak diketahui, terus sekarang sudah diketahui dengan pasti.
adalah kehamilan. Jadi tidak ada preeklamsia kalau tidak ada terjadi kehamilan. Maka untuk terapi preeklamsia adalah hentikan kehamilan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa melahirkan bayi sementara bayi masih preterm misalnya atau terlalu kecil. Maka terpaksa kita harus merawatnya, melakukan konservatif dengan seluruh risiko yang harus kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pencegahan. Sekarang orang sudah mulai banyak melakukan penelitian. Mungkin beberapa waktu nanti, tapi saya kapan nanti akan bicara tentang mengukur rasio soluble FLT1 dengan placental growth factor. Tetapi dia hanya sebagai prediktor saja. Belum tentu juga nanti bisa menjamin itu 100% gitu. Nah, saya coba mencoba melihat bagaimana ekspresi protein tertentu di plasenta. Kalau benar itu nanti barangkali kita bisa lihat ada faktor-faktor risiko untuk preeklamsia. Misalnya indeks massa tubuh yang berapa, ada kencing manis atau gangguan toleransi glukose pada saat dia sebelum hamil atau di awal-awal kehamilan, atau ada riwayat preeklamsi sebelumnya. Itu ya. Itu menjadi epidemiologi yang harus kita catat. Barangkali kita akan confirm nanti dengan beberapa pemeriksaan biomarker sehingga bisa kita intervensi dengan pemberian asam salisilat. Kalau tidak, maka kita tidak akan efektif melakukan pencegahan. Tapi itu masih juga teori ya, masih teori. Saya rencananya kalau penelitian ini berjalan dengan baik, kemudian nanti saya ukur juga faktor-faktor epidemiologi apa yang ada di Bali, mungkin kita akan membuat skor risiko kayak Puji Rohyati itu. Ibu hamil dengan faktor risiko epidemiologi A, B, C, kita dapatkan angkanya berapa, maka dia dirujuk supaya kita bisa mengintervensi lebih awal untuk terjadinya preeklamsia gitu. Itu nanti ke depan ya. Dua pertanyaan, ada pertanyaan yang lain ya? Mudah-mudahan terjawab itu ya. Mohon maaf, yang terakhir belum terjawab tentang keamanan hubungan seksual pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu, dokter. Oh iya, oke, thank you ya, thank you. Kalau kita lihat panduan WHO, boleh nggak pada hamil berhubungan? Boleh ya, boleh jawabannya. Kalau saya kemudian sebelum hamil 50 minggu saya larang. Apalagi sudah ada riwayat keguguran, saya larang itu. Kenapa? Ya, kenapa? Satu, kalau orang berhubungan pada saat hamil, jika yang perempuan juga berharap maksud saya terjadi orgasme begitu, maka pada saat dia orgasme akan terjadi kontraksi rahim. Pada saat orgasme akan terjadi pembukaan mulut rahim. Pada keadaan yang tidak hamil, maka terbukanya mulut rahim serviks itu akan memudahkan sperma itu masuk. Maka jika terjadi kehamilan, hal itu juga terjadi. Spermanya tidak masalah, tapi masalahnya adalah ada prostaglandin yang dihasilkan oleh sperm karena berkeluar dari kelenjar prostat. Yang kedua, sering sekali sperma yang bergerak dengan ekornya itu, maka di ekornya itu ikut bakteri masuk. Maka lewat sperma, bakteri itu bisa masuk ke kapum uteri, menginfeksi selaput amnion dan korionnya. Jadi korioamnionitis subklinis ya. Menurut saya begitu ya. Itu beberapa jelas, oleh karena itu saya larang pada usia kehamilan yang kurang dari 20 minggu. Nanti ketika lewat 50 minggu silakan, tapi tetap hati-hati. Tetapi jika kedua pasangan dikomit untuk tidak melakukan seksual course pada saat hamil, sangat bagus. Ya, bahkan ke situlah arah edukasi kita. Tidak memaksa orang tidak tahan. Kalau saya 3 kali sehari disuruh melarang itu kan saya tidak tahan itu. Nah, mungkin ada pasangan-pasangannya begitu yang justru yang perempuan yang kepengen gitu. Tetapi tugas kita adalah memberikan edukasi yang benar sehingga pasien ikut berperan dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya keguguran. Gitu ya. Terima kasih, dokter. Jadi saya rasa pertanyaan dari Bu Suwati, Bu Kencana, dan Bu Sentani
Sudah cukup jelas tadi dibahas. Ya, ini masih ada saya lihat beberapa pertanyaan di chat ya. Ada di chat lagi, dokter. Ya, saya jawab satu-satu ya. Oke, silakan dokter. Oke, tentang keabnormalitasan plasentasi, bisa nggak dicegah pada masa plasentasi? Kita dari luar nggak bisa mencegah. Ya, kita tidak bisa mencegah. Tergantung di mana dia mau nempel. Walaupun secara teoritis sebagian besar ada di fundus, mungkin ada faktor-faktor tertentu yang akan mengganggu itu. Sehingga tidak terjadi di fundus, mungkin di tempat lain. Salah satunya misalnya multivaritas gitu ya. Atau usia, kehamilan, kesehatan ibu secara keseluruhan. Kesehatan endometrium dalam arti yang keseluruhan itu juga berpengaruh. Ya. Berikutnya, bagaimana dengan janin yang tidak berkembang? Tindakannya dan berapa lama bisa hamil lagi? Ya, kalau kehamilannya tidak berkembang, apalagi kemudian diikuti oleh intrauterine fetal death, ya, sesegera mungkin keluarkan, ya, keluarkan, kemudian kita tunggu siklus menstruasinya bagus lagi. Sehingga kalau tidak terjadi komplikasi, ya, tidak terjadi perdarahan, tidak terjadi anemia gitu, maka bisa kita dalam 2-3 bulan ke depan kita bisa siapkan pasien itu untuk siap hamil berikutnya. Beberapa referensi memberikan waktu sampai 6 bulan, 3-6 bulan, gitu ya. Jadi pada usia yang lebih awal, lebih muda, apalagi hamil yang pertama, belum punya anak itu misalnya, maka 2-3 bulan sudah cukup, ya, kecuali ada komplikasi kayak tadi itu anemia dan lain sebagainya. Tentang program kehamilan untuk mendapatkan jenis kelamin bayi, saya mendengar adanya program, ya, baik. Bisa lakukan setelah terjadi kehamilan? Tidak bisa, ya, ini saya jawab dengan jelas, ya. Kalau sudah terjadi kehamilan, maka sudah terjadi, sudah ditentukan apakah dia akan laki-laki atau perempuan, tergantung sperma yang mana membuahi gitu. Maka setelah itu tidak ada intervensi apapun yang bisa dilakukan untuk menentukan jenis kelamin, ya. Ada orang mencoba-coba di situ, silakan, tapi secara teoritis tidak mungkin. Kecuali nanti bisa sebaliknya. Kalau dia misalnya kromosom Y yang membuahi, maka kromosom XY yang dimiliki oleh embrio itu. Mestinya sudah akan ditentukan dia itu kemana arah perkembangannya, terutama dalam diferensiasinya. Tetapi kalau kita intervensi dari luar dengan hormonal, jangan-jangan hormonal itu malah akan mengganggu proses diferensiasinya. Nanti akan malah terjadi diferensiasi seksual, pertimbangan seksual. Oleh karena itu, maka tidak masuk akal kalau kita memberikan intervensi lagi di situ. Nah, kecuali program bayi tabung itu bisa di sperm preparation, di persiapan sperma bisa, walaupun tidak 100%, maksimal 70-80%. Atau pada saat misalnya fertilisasi pada program bayi tabung, bisa dengan memilih sperma, sekarang ada mikroskop bisa, tapi juga tidak bisa 100%. Yang bisa 100% adalah jika embrio yang sudah akan kita mau implantasikan, kita cek dulu kromosomnya, mana yang laki, mana yang perempuan. Kalau yang perempuan kita taruh di luar, yang laki kita implantasikan ke dalam. Kalau dia hamil, maka pasti dah itu laki-laki. Itu mungkin lebih masuk akal, kan? Nah, berikutnya tentang kaitan antara menorragia saat menstruasi dengan meningkatnya ACG ibu ketika hamil. Apakah tidak ada pengaruhnya, mempengaruhi hipermesis atau tidak? Orang yang hipermenore kemudian hamil, dia akan menjadi hipermesis yang berat? Tidak ada. Hiperemesis itu kombinasi antara biologis dengan psikologis. Biologis ditentukan oleh berapa cepat kenaikan beta ACG-nya. Yang kedua, berapa respon, berapa tahan orang dengan beta ACG yang tinggi itu. Kemudian baru faktor psikologis dan lingkungan. Ada orang yang mual dengan beta ACG tertentu, orang yang lain lebih gede, happy-happy saja gitu, ya. Ada yang tahan mual, ada yang tidak tahan. Itu sangat objektif, ya. Oleh karena itu dalam hipermesis salah satu peran yang berperan itu adalah faktor psikologis. Nah, izin bertanya berikutnya, ya. Dengan pasien haid normal, rencana hamil, tapi pasien sering telat haid 2 minggu, tapi setelah dites masih negatif. Kemudian setelah ditunggu 2 minggu lagi, ternyata pasien mengalami haid. Mohon, ya, ini apakah dia telat haid oleh karena hamil atau telat haid oleh karena gangguan pola hamil, itu pastikan.
Nah, sekarang kita banyak menemukan pasien dengan oligomenore, bahkan amenore. Kenapa? Itu pada orang-orang dengan indeks massa tubuh yang lebih besar, gangguan pola haid, bahkan sedikit-sedikit jarang gitu ya. Disertai oleh tanda-tanda lain, ada kakinya berbulu, ada jerawatan, indeks massa tubuhnya lebih besar. Itu khas pada orang-orang dengan PCO. Jangan-jangan ini seperti itu. Kita cek ya, pastikan. Ya, mungkin bukan karena hamil, sehingga kita tunggu kapan lama pun akan hamil orang itu ya. Bagaimana dengan seorang ibu hamil tapi karena ada masalah PCO sehingga usaha hamil? Ya, ini susah menjawab nih ya, PCO ini banyak sekali ya. Tantangan bagi dokter, tantangan juga bagi. Maka kita akan coba dengan, kalau dia tidak bisa dengan natural conception, kita bisa dengan inseminasi ya. Tetapi kita akan lihat ketika stimulasi ovariumnya. Atau nanti ke bayi tabung yang terakhir. Ya. Yes, tuh. Tiang. Ya. Ya, kita lagi Zoom. Engken ah. Ye, mute timun. Mohon maaf dokter, masih di unmute dokter. Baik, terima kasih. Yes. Jadi apa namanya? Pada orang PCO itu kita akan susah sekali mendapatkan oosit. Ketika kita banyak dapat oosit, sering sekali ada masalah dengan kualitas oosit. Ketika difertilisasikan, maka susah juga difertilisasikan, tingkat fertilization rate-nya rendah. Kemudian ketika menjadi embrio, implantation rate-nya juga rendah. Itu khas pada orang PCO. Oleh karena itu menjadi tantangan sebagai seorang dokter juga di bayi tabung bagaimana bisa membantu orang hamil pada penderita dengan PCO. Nah, bagaimana penanganan bidan pada kasus pseudo kehamilan? Edukasi. Saat ini setelah saya periksakan ke SPOG mengatakan ibu tidak hamil. Rahimnya normal. Coba kita tunggu nanti 2 bulan. Haid nggak? Tidak. Kalau tidak haid, datang lagi. Kita akan buat haid. Nanti itu ke SPOG dulu dirangsang dulu dia supaya haid. Ketika haidnya siklusnya normal, bisa disiapkan untuk hamil berikutnya. Ya. Mohon izin bertanya, pada awal kehamilan ada proses nidasi di mana keluar air darah. Oh ya, sedikit. Ya itu seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana dengan ini haid terakhir atau tidak? Terkadang susah kalau siklus mennya sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau siklus haidnya biasanya lancar gitu, jumlah perdarahannya juga banyak, maka khas pada implantation pain itu ya, kalau nyeri pada saat implantasi itu perdarahannya sedikit, warna merah kecoklatan atau bahkan ke hitam, kemudian disertai oleh nyeri-nyeri disisihkan sampai ke pinggang. Sebentar aja setelah itu hilang. Ya, itu salah satunya saja ya. Salah satunya saja. Apalagi ya? Izin bertanya, pada awal kehamilan ada proses ya. Terus izin bertanya, Dok. Apakah ada pengaruh ke hiperemesis pada kehamilan gemeli dengan peningkatan Maaf dokter. Mohon maaf dokter. Dokter Darmayasa. Mungkin sinyalnya agak terganggu lagi dokter. Kami tidak bisa mendengar suaranya dokter. Baik, tadi ada yang mau bertanya, silakan. Bu siapa? Bu Wacika ya? Wacika Dewi. Ada yang ingin ditanyakan, kami tampung dulu, nanti kita menunggu dokternya bergabung kembali. Oh, nggih, Bu. Ya, yang ingin bertanya mungkin disampaikan atau diketik aja, Ibu? Boleh disampaikan, Bu. Kita masih menunggu Dokter Darmayasa untuk bergabung. Oh, nggih. Yang izin bertanya,
kebetulan Tiang kan sedang program hamil. Nah, dulu sempat program, sebenarnya pengen konsultasi sih sekalian sama dokternya. Saat dulu pernah program untuk bayi tabung, ada sempat kadar beta HCG-nya meningkat yang katanya itu tanda bahwa sudah sempat terjadi nidasi. Yang ingin menanyakan, nanti sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tidaknya menempel embrio nike pada endometrium, dan apa sih upaya kita supaya embrio nike bisa tetap bertahan gitu, agar tidak terulang lagi kejadian yang sebelumnya. Terima kasih, Bu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi nidasinya, Bu ya, berarti ya? Nggih, Ibu. Oke. Dan usaha kita begitu ya. Kita masih. Halo. Iya, dokter. Ya, maaf nih hilang lagi tiba-tiba ya. Oh, banyak pertanyaan, dokter. Tadi ini ada pertanyaan dari Bu Wacika. Jadi apa faktor-faktor yang menyebabkan biar gampang terjadi nidasi begitu. Karena pengalaman beliau dulu pernah ikut program bayi tabung, kemudian ada peningkatan HCG, kemudian tiba-tiba menurun lagi kadar HCG-nya begitu. Iya. Itulah susahnya sekarang. Oleh karena itu kita di bayi tabung sekarang, ketika sekarang misalnya kita petik telur, menunggu hari ketiga, maka hari kedua kita akan nilai endometrial line-nya. Walaupun itu secara kasar. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin mengambil untuk dilakukan penelitian, mengambil endometriumnya untuk diteliti. Oleh karena itu di dunia internasional ini menjadi masalah ya. Para program tabung yang kita bisa hitung adalah dengan melihat endometrial line-nya, kemudian kita mekualifikasikan grade-nya, grade A, grade B, grade C dan sebagainya ya. Walaupun itu tidak bisa jaminan. Banyak sekali seperti tadi saya bilang itu, ada yang disebut fetal maternal communication system. Rumit sekali, banyak sekali hal-hal yang bisa berpengaruh yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata gitu ya. Karena berkaitan dengan reaksi imunologis ya. Berkaitan dengan reaksi imunologis. Belum lagi kita bicara tentang protein-protein tertentu yang terlibat dalam menentukan usia kehamilan. Demikian maka ada beberapa banyak, misalnya support fase luteal dengan menjaga supaya kualitas endometriumnya bagus. Itu yang sering kita lakukan itu. Sehingga pada pasien bayi tabung kita akan berikan support fase luteal, suntik ya 3 kali berturut-turut ya, ada hitungan harinya. Harapannya supaya kualitas endometriumnya bagus. Tetapi seperti tadi itu, apakah yakin 100%? Tidak. Ya, banyak hal lain yang kita tidak bisa pahami. Ya, gitu deh dulu ya. Apalagi, saya belum lihat chat nih karena mungkin karena ada masalah ya. Hilang dia chat yang tadi itu. Silakan kalau yang mau lagi bertanya silakan. Tadi tampaknya sudah habis semua di chat, dokter. Semoga Bu Wacika tadi cukup puas dengan jawabannya. Saya masih ada waktu lagi, kita berakhir sesinya pukul 10 lebih 15 menit, jadi kita masih ada waktu. Silakan. Saya undang lagi yang ingin bertanya. Secara langsung mungkin disampaikan langsung mungkin akan lebih enak. Silakan. Ya, ini ada lagi satu Bu ya. Bu Jabo, dari Ibu Jabo ya. Edukasi apa saja yang bisa diberikan untuk pasien dengan riwayat keguguran yang tidak dikuret agar bisa hamil lagi? Pertama, saya jawab satu dulu ya. Maka kalau dia keguguran tanpa dikuret itu artinya spontaneous complete abortion ya. Abortus yang lengkap spontan ya. Bagus, enggak apa-apa, kita tunggu aja hari berikutnya. Lancar, siap hamil lagi. Jadi sangat penting, ini kan berkaitan dengan edukasi, sangat penting kita mencari apa sebetulnya penyebab abortus. Walaupun pertanyaan itu tidak semuanya bisa dijawab. Termasuk kita ngecek macam-macam saja apapun, belum tentu bisa terjawab. Tetapi tidak ada salahnya untuk beberapa pemeriksaan yang barangkali terkait ya. Itu bisa diedukasi, cek lab itu nanti ya, bisa dikonsultasikan apa yang akan dicek gitu ya. Walaupun tidak bisa menjawab semuanya. Yang kedua pertanyaannya data fokus
yang bisa dikaji untuk pasien hamil dengan keluhan nyeri perut bagian bawah karena sering menggendong anak yang masih kecil. Ya, ini sering ditanyakan ya, sering ditanyakan. Dia pada usia kehamilan yang lebih kecil sih tidak masalah. Tapi ketika perutnya sudah membuncit, maka sangat mengganggu di pasien sih sebetulnya. Ya, kalau bayi di dalam dengan kantong khamil yang bagus tidak masalah, walaupun risiko juga dia peningkatan tekanan intrauterin akibat ditekan oleh bayi itu. Maka disarankan ya mulai dilatih anak-anak supaya tidak minta gendong lagi atau digendong oleh suaminya atau orang lain gitu ya. Karena di samping menimbulkan tidak nyaman juga mengancam. Ya. Kemudian yang ketiga, perlu digali data apa yang perlu digali, ingin berfungsi kan belum hamil juga. Oke. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa digali? Bagaimana siklus mennya bisa digali ya? Dengan begitu kita bisa lihat orang itu kalau siklus mennya teratur, jumlahnya cukup, maka 80% dia ovulatuar. Artinya terjadi oosit. Walaupun seperti tadi itu kita harus cek juga saluran telurnya ya. Kemudian ada nggak keluhan-keluhan seputar kemungkinan penyakit radang panggul? Ya, kalau kita lihat pada perempuan, faktor yang berkaitan dengan infertilitas itu faktor ovarium, faktor tuba, dan sisanya 30% di luar itu. Jadi 30% tuba dan 30% ovarium. 30% ovarium bisa kita cek dengan USG dengan melihat men hari kedua, nanti kita lihat hari berikutnya untuk melihat perkembangan folikelnya. Mudah sekali itu. Di samping dengan hormonalnya nanti. Tetapi dampak dari PID yang akan mengganggu saluran telur itu susah sekali dilihat dengan USG. Maka kita akan bisa lakukan dengan ASG. Dengan mengeksplorasi ketika konsultasi maksudnya ketika ada nyeri haid begitu atau keputihan yang lama yang tidak sembuh-sembuh, itu salah satu manifestasi dari PID juga bisa ditanyakan ya. Yang keempat, nah ketika pasien itu tidak merasakan gerakan janinnya setelah 2 hari, bagaimana tata laksananya? Jadi yang pertama, dengarkan denyut jantungnya. Ini secara kasar kan, di praktek ibu-ibu semua nanti, dengarkan denyut jantungnya. Denyut jantungnya bisa dilihat frekuensinya, bisa dilihat regularitasnya, bisa dilihat jumlahnya, di mana gemeli dan sebagainya. Kalau denyut jantungnya masih bagus, maka segera dirujuk karena kita akan lihat fetal well-being-nya, bukan hanya DJJ-nya. Kan DJJ bisa didengar. Kalau 2 hari tidak bergerak, DJJ-nya hilang, maka besar kemungkinan itu intrauterine fetal death. Maka kita confirm nanti. Tapi kalau gerakannya tidak ada, tapi bayi denyut jantungnya bagus, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Nanti bisa kita cek dengan dengan tokografi atau dengan kardiografi itu. Ya, artinya dari pertanyaannya kan tadi itu apa yang bisa digali? Apa yang bisa dilakukan kalau 2 hari tidak bergerak? Itu dilakukan cepat, dengarkan jantungnya masih ada, cepat lakukan pemeriksaan fetal well-being namanya dengan WSG, nanti lihat cairan amnionnya, bisa juga dengan CTG ya, kardiotokografi. Dengan begitu kalau NST-nya normal, maka sebagian besar dalam 1 minggu ke depan bayinya bagus gitu ya. Nah berikutnya dari Ibu Sri Wedari. Faktor apa saja yang mengakibatkan proses konsepsi tidak terjadi baik secara alamiah maupun melalui IVF? Nah itu tadi sudah saya bilang faktor endometrium, faktor embrio juga ya, faktor embrio juga. Kalau pada orang yang normal kan kita tidak bisa menilai embrio ya. Ya, jadi ada juga pasien kita hamil kemudian gestational sac-nya ada tapi tidak ada embrionya, ya, tidak ada fetal pool-nya. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah faktor genetik. Perlu saya sampaikan bahwa 80% jika terjadi early fetal loss, entah itu abortus spontaneous atau seperti tadi itu dengan blighted ovum, maka 80% terjadi di awal sekali dan berkaitan dengan faktor genetik. Ya, faktor genetik tidak selalu didasari oleh ada kelainan genetik juga pada ibunya dan atau suaminya. Bisa jadi ibu dan atau bayinya secara kromosomal tidak ada masalah.
Tapi fetus lah yang masalah. Kenapa? Tadi kan kita lihat ketika fertilisasi terjadi, di mana sperma menembus dinding zona velocida dan free-vitelline gel itu dan lain sebagainya, tidak masalah. Tetapi di dalamnya ada informasi genetik yang ada di nukleus dari sperma itu. Kemudian kalau tidak normal, tidak masalah juga. Tetapi ketika menggabung masalah, ya kan dari haploid menjadi diploid. Atau sebaliknya ketika membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel dan seterusnya, itu juga masalah. Jadi susah ya. Jadi faktor apa? Faktor itu bisa sebagian besar itu, atau faktor-faktor yang ada di endometrium. Jadi kualitas endometrium yang jelek. Para pasien-pasien yang kita akan ikuti dengan inseminasi, obat-obat pemberian yang kita berlakukan di luar sering sekali menyebabkan kualitas endometrium jelek. Terutama usia. Ya, ini berkaitan dengan tadi juga usia juga berpengaruh ya. Makin muda orang ikut bayi tabung maka tingkat keberhasilannya lebih besar. Makin tua makin kecil. Jadi usia sangat berpengaruh. Oleh karena itu ovarian reserve pada perempuan di atas 35 tahun akan cepat sekali menurun. Ketika kita akan paksa ikut bayi tabung, kita dapat oosit, kualitas oositnya jelek. Ketika kita akan fertilisasikan, kualitas embrionya juga jelek. Itu banyak sekali yang berpengaruh. Itu untuk Ibu Sri Wedari ya. Habis pertanyaannya? Sudah habis pertanyaannya, dokter. Banyak sekali tadi pertanyaan yang sudah tadi diklarifikasi dan dijelaskan kembali oleh dokter. Yang dapat lagi nih Ibu siapa nih? Bu Gusti Ayu Ketut Arianti. Oke. Panjang juga nanti pertanyaannya, dokter. 40 tahun. Telat haid 3 bulan. Mual muntah. Positif. Oke, tidak ditemukan bayi. Ya, ini bagus pertanyaannya. 40 tahun ya. Kemudian telat haid, kemudian tes kehamilan positif dengan beta HCG-nya oke. Kemudian mual muntah bahkan, tetapi dengan WSG tidak ada fetal pool-nya. Iya, satu umur ya, satu umur. Maka sangat mungkin ini adalah yang kehamilan tidak berkembang, yang kita sebut dengan blighted ovum, atau bisa jadi dia kehamilan lebih awal sekali. Bisa jadi kehamilan lebih awal sekali, tetapi gestasionalnya tidak berkembang dia. Nanti gugur dia sekalinya. Sering sekali pada umur kehamilan kurang dari 4 minggu ya, kita tidak bisa melihat gestasion sac intrauterin. Atau hanya ada bulatan-bulatan kecil gitu, tapi tidak bisa kita ukur. Itu juga menjadi tanda bahwa kehamilan itu ada masalah. Tuh ya. Atau yang perlu juga kita perhatikan bahwa apakah dengan telat haid 3 bulan, kehamilannya berjalan 3 bulan, belum tentu. Ya. Ini maksudnya gini, kalau orang telat 3 bulan, ketika kemudian gestational sac-nya belum terbentuk, hati-hati. Jangan dulu bilang dia ini ada masalah, kita ulang 2 minggu lagi. Siapa tahu dia telat haidnya 3 bulan, tapi kehamilannya baru berjalan 2 minggu yang lalu. Itu perlu dipastikan. Ya. Berikutnya Ibu Amelia. Semester 6 ya. Dengan second infertile. Apa yang maksud dengan second infertile ini ya? Saya undang Ibu Amelia Santika. Bu Amelia, silakan. Silakan diajukan pertanyaannya, mungkin biar lebih jelas. Mohon maaf Ibu, di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana seorang ibu dengan second infertilitas, Ibu. Maksudnya apa itu second infertilitas itu, Dik? Pernah hamil, punya anak, sekarang nggak hamil lagi gitu ya? Iya dok. Oke. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Pasien tersebut sudah melakukan pemeriksaan dan pengobatan, tetapi masih belum hamil juga, dok. Faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadinya infertilitas tersebut? Dan baik, pemeriksaan apa yang sudah dilakukan? HCG-nya. Oke, Ibu Amelia, terima kasih pertanyaannya.
Jadi kalau seorang perempuan pernah hamil, berapa kali pun hamil, kemudian berikutnya susah hamil, maka yang paling sering untuk perempuan yang paling sering terganggu adalah saluran telurnya, ya, tuba fallopinya. Maka kita pastikan itu dengan melakukan hysterosalpingografi. Ya, nanti ke dokter dulu ditentukan harinya tanggal berapa sebaiknya melakukan ASG untuk memastikan apakah saluran telurnya buntu atau tidak. Karena itu paling sering terganggu pada orang yang secondary infertile, ya, secondary infertile. Kalau ada masalah di saluran telurnya, maka kita lanjut dengan laparoskopi diagnostik namanya. Apa yang menyebabkan buntu, kemudian di mana buntunya, kemudian bisa disisihkan penyebab kebuntuannya. Setelah disisihkan penyebabnya, kita tes ulang lagi pada saat operasi, masih buntu atau tidak. Itu ya, itu yang paling sering. Tentu saja masih bisa kemungkinan yang lain, ada masalah di sperma misalnya. Dulu tidak masalah, dia bisa hamil. Kan teori probability, dengan kualitas yang sama, bisa hamil, tapi pada saat yang sama tidak bisa hamil. Itu banyak faktor yang lain juga berpengaruh. Jadi tetap harus dievaluasi secara keseluruhan. Apa yang menyebabkan, isu terkait apa yang menyebabkan dia kehamilan. Apakah dia laki-laki, perempuan, dia faktor apanya. Nah, kalau usianya di atas 35 tahun, sering terkait dengan ovarial reserve namanya. Cadangan indung telur yang sudah menurun, kualitas hormon yang tidak bagus, sehingga nanti kualitas oositnya juga tidak bagus, sehingga kemungkinan di buah itu lebih kecil. Itu mungkin ya untuk adik Amelia Santika dari semester 5. Terima kasih. Jadi tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab. Masih adakah? Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Masih ada? Nah, satu lagi dari Ibu Gusti Ayu Ketut. Oh iya, ini yang Bu Ketut nih, Ketut. Mungkin penanganan kasus tersebut. Kasus yang mana nih? Oh, ini Ketut. Wow, Bu Ketut Ayu Sujani. Ya, tadi sudah di slide saya katakan ada 6-16 kilo ya. Tentu saja kita lihat bahwa berat badan awalnya ya. Tadi ancar-ancar itu Indonesia rata-rata 12 kilo karena kita tidak punya epidemiologi. Yang kedua, ada orang yang indeks massa tubuhnya gendut itu, tapi bayinya kecil. Atau sebaliknya, orang yang kurus, tinggi, langsing gitu, perutnya aja membesar, tapi bayinya bagus tumbuh. Itu masih ada faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu hanya kasar saja untuk memprediksi jangan-jangan ini ada gangguan tumbuh kembang bayi karena kenaikan berat badannya tidak bagus gitu ya. Atau jangan-jangan bayinya ini menjadi makrosomia karena peningkatan berat badannya berlebihan. Itu hanya patokan-patokan kasar. Tentu saja harus kita cek dengan pemeriksaan lebih detail ya. Ibu Ketut ini apa nih? Mohon penanganan apa nih Ibu Ketut nih? Mohon penanganan saya apa tuh? Mohon maaf dokter karena waktu juga mungkin masih banyak. Iya Ibu Ketut. Ya Ibu Gusti Ayu Ketut siapa itu ya masih mengganjal itu ya? Diapain itu? Boleh ditunggu 2 minggu Bu ya? Ditunggu 2 minggu, kemudian ulang USG. Ya, kalau 2 minggu USG-nya tidak juga muncul gestational sex-nya, jangan-jangan memang akan keguguran. Ya, akan keguguran itu. Tunggu 2 minggu, lakukan USG berikutnya 2 minggu gitu. Mungkin untuk Ibu Ketut ya. Terima kasih. Silakan waktunya saya kembalikan. Ya dokter, mungkin masih banyak lagi yang ingin ditanyakan dokter karena topiknya menarik dan menggugah teman-teman mahasiswa, terutama mungkin yang ahli jenjang dan profesi yang sudah mungkin melihat lebih banyak kasus, ada banyak pengalaman di situ, sehingga banyak hal yang ingin diklarifikasi dan ditanyakan. Karena waktu juga kita telah dibatasi oleh waktu jam 10.30, dengan demikian berakhirlah sesi 1 dengan topik kehamilan kita kali ini dengan pemateri Dr. Imade Darmawati.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenan dokter untuk berbagi hari ini bersama kami, dokter. Kami mohon maaf jika selama kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk selanjutnya kami masih berharap dokter bisa ikut bergabung juga dalam sesi 2 yang akan dengan topik asuhan kebidanan pada ibu hamil di Puskesmas, layanan kebidanan pada ibu hamil di Puskesmas yang akan diisi oleh Ibu Gusti Ayu Hanut Hayati. Tetapi jika dokter ada keperluan yang lain, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Selanjutnya, saya undang Ibu Gusti Ayu Hanut Hayati. Selamat siang Ibu, karena sudah jam 10.20. Selamat siang Ibu Hanut. Selamat siang. Selamat siang, akhirnya mendengar suaranya. Iya. Sehat Ibu? Sehat. Puskesmas masih ramai? Masih ramai. Ya. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi bersama teman-teman mahasiswa. Kali ini saya perkenalkan dulu pemateri kita. Mohon dibantu share screen ini. Atau saya bacakan saja. Beliau adalah Ibu Gusti Ayu Hanut Hayati. Beliau lahir di Jitgit 21 Desember tahun 79. Beliau menamatkan pendidikan diploma 3 itu di tahun 2002 ya Bu ya? 2001. Oh 2001, okay. Kemudian ini pengalamannya luar biasa sekali. Sudah mengabdikan ilmu ini di banyak rumah sakit dan tempat yang lain seperti Rumah Sakit Udayana, pernah juga di Rumah Sakit Widya Husada juga pernah, kemudian Rumah Sakit Bali Med juga pernah, kemudian terakhir sekarang sebagai bidan di Puskesmas 1 Denpasar Barat. Nah, demikian perkenalan singkat narasumber kita hari ini yang pada sesi kedua. Beliau akan menyampaikan tentang bagaimana layanan asuhan antenatal di Puskesmas. Terima kasih untuk selanjutnya waktu. Saya persilakan Bu Hanut. Ya. Terima kasih. Share screen sendiri Ibu. Ya. Saya bantu share screen atau Ibu berkenan share screen sendiri? Mungkin untuk videonya mungkin dari adminnya. Kalau untuk PowerPoint-nya mungkin bisa. Oke. Baik. Silakan dibantu teman-teman admin. Mau video sekarang atau nanti belakangan Bu? Video dulu atau nanti Ibu pemaparan materi dulu? Sepertinya untuk supaya lebih nyambung, mungkin kita lihat dulu videonya, baru kemudian nanti saya berikan sedikit keterangan dari video. Baik, terima kasih Ibu. Silakan teman-teman panitia dibantu videonya. Mohon maaf, kita masih menunggu sebentar ya, Bu. Oke. Mohon maaf, teman-teman Pak sudah melihat videonya karena tadi sempat terlihat. Belum. Belum, Bu. Oh, belum. Ulang lagi. Ya.
Mohon maaf Ibu, ini karena mungkin jaringan. Jadi dia agak jalan-jalannya lebih lambat di tempat yang lain. Belum bisa tampaknya ya videonya ya. Halo? Sudah? Belum masuk. Mohon maaf kepada teman-teman, apakah sudah bisa melihat video karena dari panitia katanya sudah dibagikan videonya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum ya? Belum bisa, Bu. Belum bisa ya? Belum, Bu. Saya juga belum kelihatan. Kita coba tunggu lagi ya. Om Swastiastu deh. Halo. Kita coba tunggu sebentar lagi ya. Belum bisa tampaknya. Ibu boleh kita materi dulu, nanti videonya belakangan, Bu. Boleh ke materi dulu, Bu, nanti belakangan kita lihat videonya. Karena tampaknya ada sedikit trouble di jaringan juga, sehingga tidak bisa terlihat oleh audio. Mohon maaf, Bu Hanus. Ya. Bisa ke materi dulu ya, Bu? Oh ya, bisa. Oh, ini nih, sudah kelihatan. Kalau gitu kita masuk ke materi dulu. Mohon maaf, Bu, sudah. Ini saya tidak menyampaikan teori, tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Darmayase. Di sini saya, ini sudah kelihatan. Videonya. Apa mau video dulu? Bu, ya? Mohon maaf. Kita lihat dulu videonya ya, silakan. Ini layanan di Puskesmas 1 Denpasar ya, Bu ya?
Tidak terdengar suara ya? Ya, ini seperti mungkin sinyalnya. Suaranya Oh, jadi tidak terdengar. ini ada suaranya ya Bu Hanut ya? Ada, Di sini ada ada suaranya. suaranya ya. Ya, sayang sekali kita tidak bisa mendengar suaranya. Ini sebenarnya suaranya diisi dengan bagaimana kita melakukan anamnese pada ibu hamil pada waktu dia pertama kali datang. Apa dia sudah pernah kontrol sebelumnya atau memang ini baru pertama kali seperti itu. Setelah melakukan anamnese baru lanjut ke pemeriksaan. Ini videonya dibuat sudah pada pandemi COVID ya, Ibu ya? Oh ya, ini pemeriksaan kehamilan pada saat memang kita sudah di dalam masa pandemi COVID. Mungkin adminnya ini ya, yang mutar videonya nggak bisa ini untuk audionya biar kelihatan, biar kedengaran ya. Mungkin masalah di sinyal ya. Ya, mungkin audionya bisa dihidupkan ya dari teman-teman panitia ya. Sayang sekali tidak terdengar suaranya ya, Bu. Ya, Ibu mungkin apakah ini ada di share di YouTube itu, Ibu? enggak ada. Ini saya kirim langsung ke Bu Budi. Saya kirim langsung ke Bu Budi untuk di adminnya ya. Maksud saya begini, supaya teman-teman juga bisa mungkin nanti mengakses lagi videonya, apakah bisa kami akses di YouTube-nya Puskesmas? Ini belum kita share, tapi kalau emang nanti diperlukan, nanti belakangan kita share. Iya, mungkin sebaiknya kalau boleh begitu dibagikan di link YouTube-nya Puskesmas, rasanya Puskesmas Denpasar punya. Iya. Akan bagus sekali kita bisa lihat lagi. Jadi pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa, terutama untuk adik-adik mahasiswa, kalau ibu-ibu yang sudah melihat, adik-adik yang baru mungkin biar ada bayangan mereka. Ini kegiatannya akan seperti apa. Terima kasih, Bu. Iya. Mohon maaf untuk coba dengar suaranya. Ada suaranya ya? Teman-teman yang lain mendengar suaranya kan? Musiknya sayup-sayup, Bu. Oh, musiknya sayup-sayup. Saya sampai begini-begini bisa mendengar apa gitu. Ya, karena jaringan mungkin ini sih. Iya. Tidak terlalu terdengar suara. Halo,
Dan kalau kita tidak bisa mengatur. Ada sesuatu yang tidak kami jelaskan. Mereka dengar mengartikan. Ini ya, karena ada ini orang, ada yang ini kayak apa tadi kan? Bakat untuk evaluasinya. Apa dasarnya kayak kopi ini ya, webinar series evaluasi. Ini baru tidur dia. Oh iya loh. Pakai lampu Kak Nana, jangan boros Kak Nana. Kiki dondong kai. Tadi baiknya mimi ayam. Ya. Bisa dibaca kayaknya. Nggak bisa di setengah-setengah. Si poin nak ya nilainya sia 20 aja. Kuncinya nggak isi ya? Oh.
Bagian mas soal Ya. Tadi sudah kita lihat videonya bersama. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Bu Hanus, mungkin ada Ya. yang ditambah. Ya, Silakan, Bu. izin. Ya, terima kasih. Ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana sih pelayanan kita untuk pemeriksaan ibu hamil selama masa pandemi di puskesmas kami. Ini izin dulu, ini banyak senior saya yang ikut, jadi banyak juga teman-teman yang puskesmas ikut, ya kurang lebih kita sih sama. Kita masih menggunakan pedoman untuk antinatal terpadu, cuman mungkin ada beberapa hal yang memang membedakan dari sebelum masa pandemi dengan yang masa pandemi sekarang. Yang terutama itu di masa APD yang kita pakai. Yang dulu kita mungkin pakai baju dinas seperti biasa dengan masker saja, tapi kita sekarang masuk ke pakai APD level 2. Seperti yang tadi dilihat di video itu, jadi kita pakai dari penutup kepala, kemudian masker, face shield, kemudian gaun, sama sarung tangan seperti itu. Itu yang membedakan salah satunya dari segi APD. Kemudian kalau dari segi standar sih masih sama. Next. Ya. Untuk ibu-ibu yang di puskesmas mungkin sudah tidak asing lagi dengan apa sih itu antinatal terpadu. Ini untuk kita sharing saja, saling kita mengingatkan bahwa ANC terpadu itu pelayanan yang komprehensif untuk ibu hamil yang berkualitas untuk semua ibu hamil. Tujuannya yaitu supaya kita memberikan haknya ibu hamil itu, sehingga pada saat nanti dia hamil dengan sehat, kemudian melahirkannya juga selamat, dan terutama juga melahirkan bayi yang sehat juga. Seperti itu. Nah, dalam melaksanakan antinatal terpadu itu kita harus memenuhi standar yang berkualitas seperti di mungkin next. Mungkin adminnya di next aja slide-nya. Ya. Ini standar pelayanan antinatal terpadunya ya. Yang pertama itu menimbang berat badan itu setiap kali kunjungan. Kemudian ditambah dengan tinggi badan jika memang ibunya tidak mengetahui. Seperti di video tadi, ibunya sudah tahu, sudah pernah dia cek sebelumnya tinggi badannya sehingga kita tidak cek lagi ulang untuk tinggi badannya. Kemudian menentukan lila, ini di awal kunjungan, kecuali memang ada masalah, baru akan diulang kembali. Yang standar minimalnya itu seperti yang kita ketahui bersama, yaitu 23,5 cm. Kemudian juga dilakukan pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah sama itu dilakukan setiap kali kunjungan. Kemudian juga pengukuran tinggi fundus uteri, di mana tinggi fundus uteri biasanya kita ukur itu mulai umur kehamilan 24 minggu ke atas. Baru dilakukan untuk pengukuran dengan menggunakan pita pengukur etalin. Kemudian next. Yang berikutnya itu yaitu dengan menghitung denyut jantung janin menggunakan, kita di puskesmas sekarang semua sudah menggunakan Doppler. Ya, jadinya kita melihat bagaimana jantung bayinya itu, gimana normalnya itu 120 sampai 160. Kemudian juga menentukan presentasi janin. Yang ini dilakukan di trimester ketiga.
Kemudian untuk berikutnya itu pemberian imunisasi tetanus toksoid, ini kita di Puskesmas menggunakan screening. Jadi tidak semua ibu hamil kita berikan untuk imunisasi tetanus toksoid itu. Jadi ada screening dari Kementerian Kesehatan, di mana untuk secara gambaran kasarnya itu kalau umpamanya ada ibu hamil datang dengan tahun kelahiran 1986 sampai sekarang itu dari pemerintah dikategorikan dia sudah mendapatkan imunisasi, tetapi kita gali kembali apakah ibunya itu pada saat sekolah SD itu apakah sudah pernah dapat imunisasi apa tidak. Sehingga kalau memang sudah dapat imunisasi itu kita tidak berikan lagi untuk imunisasi tetanusnya. Tetapi untuk kelahiran sebelum tahun 1986 itu kita gali lagi. Apakah ini kehamilan pertama? Kalau memang kehamilan pertama, jadi kita anggap itu status TT-nya belum, jadinya kita langsung memberikan status imunisasinya. Kemudian untuk imunisasi berikutnya itu di hamil, apakah kalau memang dia sebelumnya sudah pernah hamil, ya kita gali lagi. Sehingga baru kita menentukan apakah ibu hamil ini kita berikan imunisasi tetanus toksoid apa tidak. Kemudian berikutnya yaitu memberikan tablet tambah darah. Ini diberikan, kita usahakan diberikannya mulai di awal kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Kemudian next. Kemudian kami di Puskesmas juga melakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk di Denpasar itu, untuk pemeriksaan laboratorium itu sebagian besar kita tidak menggunakan HB lagi, tetapi langsung menggunakan DL. Jadi kita menggunakan DL untuk mengetahui kadar HB dan juga yang lainnya. Kemudian juga ini merupakan rutin untuk ibu hamil. Biasanya kita di awal, kita langsung pada saat kontak dengan ibu hamil yang datang ke tempat kita itu, kita langsung untuk melakukan pemeriksaan lab. Kecuali memang tidak kesiapan dari ibu hamil yang tidak siap, jadi kita memang harus KIE lagi. Selain DL juga dilakukan jika memang ibu hamil tidak mengetahui golongan darah, ya kita periksa golongan darah, kemudian kencingnya juga, untuk mengetahui ada protein atau ada reduksinya. Kemudian juga ada pemeriksaan triple eliminasi, yaitu pemeriksaan untuk 3 virus, yaitu HIV, sifilis, dan juga hepatitis B. Ini teman-teman Puskesmas semua sudah hampir semua melakukan yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya itu tata laksana kasus ini sesuai dengan hasil dari yang kita dari anamnese, kemudian dari pemeriksaan sampai ke pemeriksaan lab, ini kita laksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan. Apakah, nah ini juga membedakan kita dari sebelum pandemi. Nah, pada saat sebelum pandemi itu kita melakukan konsultasi ke dokter umum, dokter gigi itu setiap ibu hamil pasti kita akan konsultasikan. Tetapi untuk saat ini pada masa pandemi untuk meminimalisir ibu hamil kontak dengan pasien lain, jadinya untuk konsultasi dokter umum dan dokter gigi itu disesuaikan dengan indikasi. Jika memang ada indikasi seperti tensinya tinggi atau hasil labnya yang ini yang patol, itu kita konsultasikan ke dokter umum. Begitu juga kalau memang ibunya ada masalah di gigi, baru kita konsulkan ke gigi. Ke gizi juga kalau memang ada masalah di gizi, kita langsung tetap konsultasikan ke gizi. Nah, setelah itu baru kita lakukan untuk setiap ibu hamil berstandarnya kita berikan KIE secara efektif. Ini hal-hal yang ibu hamil memang harus tahu, tetapi kita disesuaikan, tidak mungkin langsung kita berikan semua KIE-nya, jadinya yang sekarang apa sih yang urgent untuk kita berikan ke ibu hamil, itu yang kita berikan dulu, kemudian untuk di kunjungan berikutnya kita lanjutkan lagi dengan KIE yang memang ibunya belum paham. Dan seperti itu. Kemudian next, itu standar dari pemeriksaan antenatal terpadu. Jadi itu ada 11 poin. 11 poin itu nanti mencangkup di jenis pelayanan dari antenatal terpadu seperti yang tadi disampaikan pada saat review di videonya itu, yaitu jenis pelayanan itu dimulai dari anamnese,
apa itu keluhannya, kemudian riwayat kehamilannya seperti apa, masalah-masalah yang memang ada yang sebelumnya yang harus kita gali. Untuk kita mengetahui ibu hamil ini ada bermasalah atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, jadi keadaan umumnya seperti apa, kemudian berat badan yang seperti tadi sudah saya sampaikan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, suhu, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dilanjutkan dengan pemeriksaan kebidanan. Melalui inspeksi dari atas, dari kepala sampai ke bawah. Kemudian juga palpasinya ini sama dengan yang di kampus ya. Kita masih menggunakan sistem Leopard juga tetap. Leopard 1, 2, 3, sampai Leopard 4. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan auskultasi dan juga ada pemeriksaan perfusi untuk mengetahui refleks patella pada ibu hamil. Kemudian next. Baru setelah dilakukan pemeriksaan kebidanan, baru kita lanjut ke pemeriksaan laboratorium. Nah, ini pemeriksaan laboratorium seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan dalam setiap permasalahan dan tata laksana kasus. Yang apakah ini ibu hamilnya ini dalam kondisi baik-baik saja, dalam artian dia dalam batas normal, atau memang dia memerlukan konsultasi ke dokter umum, dokter gigi, atau bahkan apakah ibu hamil ini harus memerlukan rujukan untuk ke rumah sakit. Nah, setelah dilakukan itu, baru kemudian kita di puskesmas melakukan pencatatan hasil dari pemeriksaan. Pencatatannya itu ada lumayan, untuk di kebidanan itu lumayan banyak sih pencatatannya, melalui dari BRKP, itu buku rekam kesehatan pribadi masing-masing, kemudian juga dari register KIA, kartu ibu, kemudian di buku KIA-nya juga, dan juga di kohort ibu. Kemudian juga dilakukan KIA efektif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, next. Itu mengenai pelayanan antenatal terpadu. Kemudian sesuai dengan masih standar dari WHO bahwa standar minimal pemeriksaan ANC itu minimal satu kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan juga 2 kali pada trimester ketiga. Kenapa sih ibu hamil harus melakukan pemeriksaan antenatal? Ini gunanya adalah untuk kita bisa mendeteksi secara dini resiko-resiko tinggi ataupun rendah pada ibu hamil, sehingga kita berupaya untuk mencegah terjadi 3 terlambat. Dengan kita memberikan edukasi pada pasien, kepada ibu hamil, itu kita harapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, dalam ibu hamil dan juga dalam keluarganya. Begitu juga tidak terjadi terlambatan sampai di tempat tujuan. Ini yang terakhir, tidak terjadi terlambatan dalam mendapat penanganan di tempat rujukan. Ini biasanya kita berikan melalui yang P4K, yaitu perencanaan persalinan pencegahan komplikasi. Ini diberikan, kita sampaikan kepada ibu, sehingga dengan diberikannya itu meminimalisir terjadinya 3 terlambat. Nah, ini sedikit gambaran sharing saya tentang bagaimana sih pelayanan antenatal terpadu di puskesmas kami. Begitu juga saya yakin ibu-ibu yang puskesmas lain juga hampir sama, sebagian besar sama dengan yang saya lakukan. Ya, kita sih sama-sama mencegah bagaimana supaya tidak terjadi peningkatan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke jadi tadi kita lihat sama bagaimana pelayanan antenatal yang dilaksanakan di Puskesmas 1 Desa Sabara. Kemudian tadi juga sudah ditambahkan bagaimana layanannya tentu mengacu pada standar yang sudah ditetapkan, yaitu SPP ya Ibu ya. Baik, bagi teman-teman kita buka dulu sesi diskusi.
saya buka pertanyaan, silakan kalau mau ditulis di chat juga boleh, atau saya undang untuk menyampaikan secara langsung jika ada mungkin diskusi ya. Jadi mungkin lebih baik Ya, sharing. kita sharing atau mungkin ada pengalaman yang lain kepada teman-teman mahasiswa, saya persilakan. Lihat di chat juga belum ada yang mengajukan diskusi. Ya, ini standar seperti biasa pada semua puskesmas. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang afiliasi dan profesi mungkin tidak terlalu asing lagi dengan kondisi yang sudah ditampilkan di video ataupun juga paparan dari Bu Hanur. Mungkin untuk adik-adik yang sekarang sedang semester 3. Semester 3 sedang masuk asuhan kehamilan. Mata kuliahnya sedang masuk asuhan kehamilan untuk adik-adik teman-teman yang di semester 3 sarjana terapan ya. Asuhan antenatal. Jadi sangat membantu, saya rasa videonya jadi memberikan gambaran bagaimana sih pelayanan asuhan antenatal yang diberikan. Adakah mau diskusi atau pertanyaan atau sharing yang ingin dibagikan? Oh maaf, yang sarjana terapan hari ini tidak bisa hadir karena ada kuliah dari obstetri juga kayaknya, sehingga mereka tidak bisa hadir. Oke, Bu, di chat ada satu pertanyaan, Bu. Kita sharing ya. Ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk screening imunisasi tetanus toxoid itu memang batasan kenapa dipakai batasan tahun 1986 itu? Karena pemerintah mulai masuk ke sekolah melakukan imunisasi di sekolah, anak sekolah itu adalah dimulai di tahun itu. Jadi di tahun itu dan sampai sekarang itu kita masih jalan untuk melakukan imunisasi tetanus di anak sekolah. Tetapi tetap saja digali yang kelahiran tahun 86 atau yang sudah agak lama itu kan kita tanya tetap, Ibu waktu SD, Ibu ingat nggak dapat imunisasi apa tidak? Itu tetap kita tanyakan. Kalau ibunya ragu-ragu, memang dia tidak ingat atau dia tidak, karena ada yang takut imunisasi kan lari gitu. Itu yang kita tanyakan lagi. Nah, pada waktu itu ibu memang ikut imunisasi atau ibu lari, nak ikut apa sembunyi di bawah kolong biasanya itu sambil kita bercanda dengan pasien itu kan. Kalau memang ibunya yakin bahwa dia memang waktu itu sudah ikut imunisasi, jadinya kita itu anggap sudah statusnya TT5. Tetapi untuk kelahiran yang memang dia tidak yakin bahwa dia ikut imunisasi atau tidak, kita tetap berikan imunisasi. Dan itu pun kita tanya lagi, ini hamil keberapa? Kalau emang dia hamil pertama dan memang waktu sekolah tidak dapat imunisasi, ya kita berikan dia imunisasi dengan status TT4. Kemudian kalau memang dia sudah hamil kedua, tetapi yang hamil pertama sudah dapat juga imunisasi, sudah 2 kali ya, sekarang sudah tidak diperlukan lagi untuk diberikan imunisasi. Untuk kelahiran yang sebelum tahun 1986 itu, nah kita tanya dia itu hamil keberapa. Kalau emang hamil pertama, dia masuk langsung di statusnya TT2. Nanti baru dilanjutkan lagi kalau emang dia sudah hamil kedua, hamil sebelumnya sudah dapat imunisasi TT berapa kali. Kalau emang sudah dapat 2 kali, berarti kita masuk sekarang di TT4 dan 5. Seperti itu. Untuk yang imunisasi tetanusnya. Baik, terima kasih. Sentania? Ya. Apakah hadir di sini Sentania? Cukup jelas rasanya ya? Oke, mungkin sudah cukup jelas untuk Sentania yang bertanya. Kemudian
Kemudian satu lagi Ibu dari Ibu Dewa Ayu Dwi Apneni. Ya. Untuk kita di puskesmas itu kunjungan di ibu hamilnya itu untuk jadwalnya masih kita gini untuk biasanya kita di TW2 itu kita berikan dia asupan vitaminnya yang untuk kontrolnya 2 bulan, tetapi dengan KIE jika memang ada keluhan itu ibu segera kontrol seperti itu. Dan juga sama kita juga ditekankan juga sama memberikan KIE di buku KIA juga sama. Hampir dengan di Puskesmas Tabanan 3 juga hampir sama. Cuman di atas di trimester 3 kita tetap sesuai dengan jadwal kontrolnya. Cuman memang kita untuk di puskesmas kami karena kita memang kondisi ruangannya itu agak sempit, jadi kita tidak memungkinkan untuk physical distancing kalau jadinya untuk sementara masa COVID ini yang masuk ke ruangan itu adalah ibu hamil saja. Kecuali memang ada hal-hal urgent yang memang kita harus menyampaikan ke suami, kita panggil suaminya untuk masuk. Terima kasih. Bu Dewayu di Apneni. Ada yang mau disaringkan dari Puskesmas Tabanan 3, Ibu? Ibu Dewayu di Apneni. Apa di-mute ya? Bisa di-unmute Ibu? Bu Dewayu? Ya, kita lewati dulu Bu Dewayu. Selanjutnya sharing lagi dari Agung Widi Utami ya. Ibu Dewayu. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pelaksanaan di Puskesmas, kami di Puskesmas Tabanan 3 karena untuk membatasi ibu hamil kontak dengan ibu hamil lain, kemudian juga kontak keluar, terpaksa kami jadwalkan ibu hamil tetap kontrol sebulan sekali Bu, meskipun dengan usia kehamilan sudah lebih dari 28 minggu. Dengan catatan biasanya kami hanya membekali supaya agar Ibu membaca kembali di halaman 89 tentang keluhan-keluhan yang mungkin Ibu tidak bisa pahami atau mungkin Ibu tidak paham bahwa itu merupakan tanda bahaya, ataupun kita bekali dengan KIE apabila ada ketidaknyamanan mungkin yang Ibu rasakan, supaya Ibu segera untuk kontrol, meskipun dari jadwal yang kita tentukan belum waktunya. Karena Nabi Ibu, kalaupun kami terapkan juga dengan yang seperti sebelumnya Ibu, jadi lumayan untuk kunjungan ibu hamil di puskesmas kami lumayan juga, sehingga dengan salah satunya seperti Nike saja yang bisa kami terapkan Ibu, mudah-mudahan dengan penerapan Nike yang sampai sejauh ini dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tidak ada sih ibu hamil kami yang mengalami masalah karena jauhnya jarak antara kontrol yang seharusnya 28 minggu, mereka sudah kontrol 2 minggu sekali, kemudian buka 36 minggu, mereka sudah harus kontrol 10 sekali. Jadi dengan sangat terpaksa kami menerapkan Nike Ibu, mudah-mudahan nanti kondisi pandemi segera berlalu sehingga kami bisa menerapkan kembali jadwal kontrol ibu hamil sesuai dengan jadwalnya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dayu sharingnya dari Puskesmas Tabanan 3. Ibu, kalau boleh sharing lagi Bu, kelas ibu hamilnya pun apa Bu? Kami Ring Puskesmas, untuk kelas ibu hamil Ibu tidak bisa dijalankan sama sekali Ibu, karena dari memang instruksi
Bapak Kepala Puskesmas, kami tidak diizinkan untuk melakukan pertemuan itu, Dumun Bu. Cuma kalau misalnya yang untuk brand booster yang seperti itu, kita kasih pasien minta lagu brand booster, kemudian biasanya kita KIY saja Bu penggunaan untuk brand boosternya, kemudian kalau misalnya kelas ibu hamil yang didiskusikan Nike kan semua ada di buku KIY. Paling kita lebih intens untuk memang memberikan KIY ini ke Bu untuk membaca-baca kembali buku KIY. Kemudian kalau ada mungkin beberapa ibu hamil, ibu yang kebetulan mungkin tingkat pengetahuannya memang bagus, kemudian juga teman-teman sejawat, biasanya mereka minta video Bu, video untuk senam hamilnya. Yang brand booster biasanya nih ke yang pasien sudah punya HP yang memungkinkan mereka untuk kita kirimkan lagu brand booster lewat Bluetooth. Kita biasanya transfer lagu, atau ada pasien yang bawa flash disk, kita berikan flash disk, kita transfer di flash disk biasanya untuk brand boosternya. Benten Bu tidak bisa terlaksana sama sekali Bu pas ibu hamilnya. Kalau kelas online-nya ada Bu? Kebetulan untuk kelas online kami tidak ada, Ibu. Tidak memungkinkan untuk di wilayah kami untuk melakukan kelas online, itu Bu. Terima kasih sharingnya Ibu. Sama-sama Ibu, sama-sama juga dari Bu Hanud sharingnya Bu. Mungkin kami pertimbangkan juga untuk mencoba biar tidak terlalu jauh follow up-nya. Lebih intensif kita bisa di trimester 3 terutama. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bu Hanud. Terima kasih Bu Dewayu. Demikian tadi sharing dari Puskesmas Tabanan 3 dari Bu Dewayu. Selanjutnya ada sharing lagi dari ini bertanya. Dari Widi Utami. Ya, dari Bu Agung dari Widi Utami. Pasca isolasi 14 hari. Apakah di Puskesmas? Untuk kita di Puskesmas, kebetulan kita untuk ibu hamil yang terkonfirm dengan COVID itu, kita ada satu kasus itu di trimester 2. Tapi dia memang bukan pasien kami di Puskesmas, tapi dia biasanya ke SPOG. Jadi kita begitu dapat info, kita hubungi via telepon. Jadinya kita pemantauannya via telepon, karena setelah dari pasca isolasi pun dia kita telepon, dia sudah KANC ke dokternya, ke dokter SPOG-nya. Jadi kita memantau ibunya via telepon, karena selama masa pandemi ini juga kita untuk turun ke lapangan itu pun kita juga membatasi, kecuali memang benar-benar masalah urgent yang harus kita turun, baru kita turun. Karena kita pun harus jaga status kita juga belum tahu status kita ini seperti apa, biar jangan sampai kita tenaga medis malah memberikan infeksi virus kepada ibu hamil seperti itu. Jadi sebagian besar yang kita lakukan adalah lewat telepon untuk kita menanyakan atau memantau kondisi ibu. Yang ada satu itu aja yang ada di wilayah kami yang memang kontrolnya ke SPOG biasa. Setelah masa isolasi mandiri 14 hari mereka kontrol ke dokter SPOG-nya. Jadi ini kebetulan tanpa gejala ya Bu ya? Tanpa gejala, tetapi memang dia di karantina karena dia ibu hamil, jadi tetap di karantina, di tempat karantina ya. Setelah pulang 14 harinya itu dia kontrol lagi ke dokternya. Ya, jadi begitu sharing. Mohon maaf Ibu. Ya silakan. Ibu, mohon maaf saya menyela sedikit. Mariati. Nah, kalau pasiennya itu kontrol di Puskesmas biasanya Ibu, setelah 14 hari isolasi mandiri, apakah dia untuk pemantauan kan tidak bisa seterusnya kita lakukan virtual? Kalau seperti itu gimana? Kalau memang dia pasien kita di Puskesmas tetap akan kita layani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap kita layani. Karena kita kan harus memantau juga bagaimana kondisi ibu, bayi, kemudian apakah ada keluhan atau gimana.
Jadi tetap kita tidak melakukan pembatasan kalau oh ibu lo habis COVID nggak boleh datang ke puskesmas, enggak. Kita tetap jangankan ibu hamil, pasien biasa pun yang memang sudah selesai isolasi mandiri, seperti ada yang lansia gitu, selesai isolasi mandiri, kalau memang dia berobat kita terima. Karena kita di puskesmas juga sudah melaksanakan dengan protokol kesehatan. Mungkin itu maksudnya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Made Mariati. Ibu, terima kasih. Ibu ada pengalaman mungkin yang mau dibagikan Ibu? Oh, mungkin ini saja Ibu tadi terkait itu apakah pada masa pandemi ini untuk pasien hamil bersalin dan nifas dilakukan janji temu terlebih dahulu seperti yang kami lakukan di PMB dan apakah ada virtual janji temu? Kalau di puskesmas tadi agak terputus, mungkin bisa diulang ya, maaf nih. Oh, nggih. Ibu Tiang Made Mariati, maunya saya tanyakan sih, tapi saya lihat di chat sudah Ibu Armini yang menanyakan terkait ini di masa pandemi, apakah puskesmas juga menerapkan janji temu untuk pasien hamil bersalin dan nifas, dan apakah ada virtual konsultasi seperti itu? Dan kemudian apabila, yang kedua Ibu, apabila ada pasien bersalin di kebrojol, bersalin di PMB dengan rapid positif, jadi kami tetap koordinasi dengan puskesmas, kan seperti itu nggih. Nah, seperti apa sebenarnya alur di puskesmas apabila ditemukan di wilayahnya ada ibu bersalin di bidan wilayah puskesmas tersebut? Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Ini saya akan coba jawab. Untuk mekanisme janji temu kita lakukan memang pada masa pandemi. Untuk kita juga menghindari terjadi penumpukan di satu hari itu banyak ibu hamil yang datang. Jadi untuk dia kontrol lagi itu kita memang adakan pada masa pandemi ini. Kemudian untuk yang di PMB wilayah kami kebetulan pernah juga kita menangani kasus di mana di PMB itu ada persalinan dengan rapidnya reaktif. Nah, kita di puskesmas itu selalu bekerjanya mengacu dengan aturan dari pemerintah. Dan kebetulan selama masa pandemi ini banyak sekali ada aturan-aturan yang berubah-ubah. Jadi kami pun di puskesmas berusaha mengikuti, walaupun kadang-kadang memang ada masalah-masalah yang jadinya kita agak susah juga kerjanya. Pertama, kalau dulu di awal itu ada pasien ibu hamil yang melahirkan di PMB itu dengan terkonfirmasi dengan rapid hasilnya reaktif, kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi ibu hamil itu melahirkannya di rumah sakit. Kemudian beberapa saat kemudian ada lagi aturan dari atas bahwa kalau ibu hamil dengan rapidnya reaktif itu tetap ditolong di PMB dengan menggunakan tidak protokol kesehatan. Kemudian kecuali memang ada gejala baru akan dilakukan perujukan. Kemudian kami juga sempat ada di satu PMB di wilayah kita itu hasil rapidnya reaktif. Kemudian ada perdarahan. Jadi kita yang puskesmas yang merujuk ibu yang habis melahirkan di PMB itu ke rumah sakit, kita carikan tempat rujukan. Setelah siap tempat rujukan, kita antar pasiennya ke sana. Kita jemput dari PMB, kemudian kita antar ke rumah sakit. Mungkin itu sharing saya waktu pengalaman bagaimana ibu hamil rapid R-nya di PMB. Terima kasih Bu. Jadi memang terkait rapid ini banyak sekali panduan baru yang dikeluarkan mungkin terkait dengan update dari penelitian dan rekomendasi yang dikeluarkan, jadi sering berubah begitu ya. Sering berubah dan itu cepat sekali perubahannya. Ya, kadang dalam 1-2 bulan sudah berubah lagi panduannya. Ya. Jadi sampai sekarang berarti kalau
dengan rapid positif tanpa gejala masih ditolong di PMB berarti ya Bu ya? Masih ya. Kemudian kalau memang dia ada gejala akan dilakukan tes swab. Sambil menunggu hasil tes swab itu pasien masih isolasi di rumah. Kecuali memang dia nanti setelah hasil swab keluar dia positif, kemudian ada gejala, itu baru akan dirujuk. Apa dia nanti ke tempat karantina atau memang ke rumah sakit. Karena sekarang pun ada aturan baru kalau memang dia dengan terkonfirmasi COVID, tetapi dengan gejala ringan itu dikirimnya ke tempat karantina, bukan ke rumah sakit. Kecuali memang dia ada yang lebih berat, keluhannya lebih berat, baru bisa kita rujuk ke rumah sakit. Ya, jadi dilema juga ya untuk ibu-ibu bidan yang di PMB dan penolong persalinan ya Bu ya. Satu kita tahu itu beresiko, tapi panduan. Jadi kita memang harus menepati protokol kesehatan mau tidak mau dan dengan taat gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih sharingnya. Ada lanjutan yang lain? Ya, ini dari Jago ya. Kriteria untuk konsultasi gizi. Apakah semua pasien wajib untuk konsultasi gizi? Apa saja kriteria? Tentang konsultasi gizi. Iya. Silakan. Terima kasih. Ini saya sharing sedikit untuk konsultasi gizi. Itu memang tidak semua ibu hamil kita konsultasikan gizi. Yang kita masuk konsultasi gizi itu yang dia mengalami masalah kemudian ada anemianya. Itu dua hal yang kita biasanya konsultasikan ke gizi. Nah, untuk pasien di PMB, bagaimana cara untuk memfasilitasi konsultasi gizi itu? Biasanya PMB di wilayah kita itu memberikan laporan ke kita. Di akhir bulan itu akan ada masuk laporan untuk pasien ibu hamil. Nah, biasanya PMB sudah menyampaikan di sana apakah ibu itu ada masalah di gizi, apakah ada anemia atau ada kayaknya. Nah, begitu ada di bidan itu laporannya bahwa dia itu ada masalah gizi, biasanya kita langsung koordinasi dengan petugas gizi. Nanti petugas gizi yang akan memfasilitasi ke ibu hamil tersebut. Dengan catatan alamatnya yang disampaikan ke kita itu memang lengkap, kalau bisa disertai dengan nomor telepon. Karena nanti bagian gizi yang akan turun dia untuk memberikan, kalau memang memberikan ini, kalau kayak sama anemi dia biasanya langsung ditindaklanjuti oleh petugas gizi. Jadi kalau menang PMB-nya sudah memberikan laporan dan itu masuk wilayah kita, maka petugas gizi akan memberikan konsultasi langsung. Terima kasih Bu Hanus sharingnya. Jadi memang tadi juga sempat saya dengar untuk konsultasi dengan dokter umum ya, umum di awal itu juga akhirnya kita pending sementara begitu ya Bu ya, karena iya, jadi memang dilema, satu kita ingin mendeteksi adanya penyakit penyerta pada ibu hamil untuk mencegah yang kita tidak tahu, mungkin kita tidak bisa mendeteksi karena bidan kompetensinya kurang, memang tidak kompetensi kita di situ. Kemudian sekarang kita terpaksa hentikan sementara karena situasi COVID begitu ya Bu ya, dilema juga di situ. Ya, karena kebetulan di puskesmas kami itu untuk pemeriksaan umumnya itu dan ruang tunggu dari pasien kami terbatas. Mungkin Bu Dwi sudah pernah ke puskesmas kami itu ruang tunggunya sangat terbatas dan sekarang juga harus ada physical distancing. Jadi ada tempat duduk yang memang harus disilang, nggak ada yang duduk. Jadi terbatas sekali. Kalau seandainya itu kita kemudian begitu masuk ke ruangan umum itu dia pasti agak susah lagi untuk menerapkan physical distancing di sana karena tempatnya memang terbatas. Jadi untuk meminimalisir hal yang tidak kita inginkan selama masih pandemi, jadi kami dan juga dari dokter kepala di sini menyampaikan kalau memang ada masalah, ada indikasi, tetap kita konsulkan. Kecuali memang ada dokter ada satu ada pada saat itu free, maksudnya dia masih ada lowong kosong, biasanya kita ambil dokternya.
kita ajak di KIA, jadinya nanti bisa langsung di sana di KIA. Gitu. Cuman itu nyari dokter yang bisa, itu yang susah karena kami kan sekarang dibagi lagi dokternya itu tugasnya. Terima kasih sharingnya. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Kita masih ada waktu lagi 3 menit. Adakah yang masih ingin bertanya atau sharing? Tidak ada tampaknya. Terima kasih Bu Hanur. Terima kasih sudah berbagi bersama kami hari ini dengan teman-teman mahasiswa. Mungkin banyak juga teman-teman yang dari Puskesmas yang sudah bekerja, PMD juga, tapi juga ada yang teman-teman mahasiswa yang memang baru belum bekerja begitu, jadi memang baru kuliah, jadi memang ini sangat terutama videonya sangat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pelayanan Puskesmas, karena kami terus terang belakangan tidak bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk praktek ke lapangan karena kita tidak ingin terjadi sesuatu gitu, sehingga praktek sementara memang kita stop dulu ke lapangan. Jadi ini sangat bermanfaat untuk adik-adik teman-teman yang reguler terutama. Terima kasih Ibu. Kami mohon maaf jika selama pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, sama-sama. Semoga ini bermanfaat dan maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dengan demikian berakhirlah sesi diskusi kita yang kedua. Tadi sudah pemaparan materi sudah, diskusi sudah. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan post-test. Silakan. Mohon maaf, absensi sudah diisi sebelumnya ya untuk teman-teman mahasiswa, sudah diisi absensinya? Sudah Bu. Sampun Ibu, sampun. Ada absensi, kemudian nanti akan ada dibagikan link evaluasi, kemudian ada post test sendiri Ibu. Jadi post test silakan dibagikan oleh teman-teman panitia, link post testnya, kemudian link evaluasi juga. Silakan dibagikan. Silakan di chat sudah dibagikan untuk link post test, kemudian link evaluasi juga sudah dibagikan di chat. Silakan diisi, dilaksanakan sampai pukul 13.00. Setelah itu link akan ditutup dan dengan berakhirnya sesi ini kita tutup webinar seri kedua dengan topik kehamilan yang sudah kita laksanakan dari pagi tadi pukul 8 sampai hari ini kita berakhir pukul 11.30. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat. Kami panitia dan dari pihak jurusan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan webinar kali ini terdapat kendala atau hambatan yang tentunya tidak kami sengaja dan tidak kami inginkan terjadi. Semoga nanti webinar seri selanjutnya bisa kita laksanakan lebih baik lagi dengan hasil sesuai yang kita harapkan semua. Akhir kata saya tutup dengan para Mas Santi. Santi. Terima kasih Bu Hanut. Bu Hanut masih. Terima kasih Bu Dwi dan tim. Sama-sama. Sudah menyelesaikan webinar. Oke, saya izin live ya. Terima kasih semuanya, izin live ya.